Kenapa eh, kita itu dalam konteks habluminannas ini sering merasakan dada yang sempit? Di antara faktornya karena kita sering banding-bandingin kita dengan orang lain. Orang lain maju, kita insecure. Orang lain bisa, hebat, kita down. Orang lain sukses, kita iri. Padahal hidup itu bukan saling berhebat-hebat dalam urusan dunia. Tugas kita itu berkarya, bukan membuat orang lain terkesan. Ya. Kadang-kadang kita tuh pengen membuat orang lain terkesan, bukan betul-betul kepengen berkarya. Berkarya aja lepas, nggak ada urusan. Tapi kita akan ngalamin nanti dalam satu momen di hidup kita. Mungkin hari ini atau mungkin nanti kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Ya, kita bandingkan diri kita dengan pencapaian teman, dengan pencapaian keluarga, dengan pencapaian orang lain. Sampai seakan-akan hidup ini seperti sebuah pertandingan gitu, yang harus saling berlomba untuk sampai ke garis finish. Padahal nggak begitu teman-teman. Setiap kita itu punya standar yang beda-beda. Ya, hidup itu bukan kayak lomba balap lari. Pemenang dalam hidup itu bukan yang paling cepat. Bukan itu ukurannya. Dan yang kalah dalam hidup pun bukan yang gagal sampai garis finish, bukan. Jadi dalam hidup ini sebetulnya tidak ada istilah tuh saling mendahului gitu, saling mengungguli, karena setiap orang tuh punya zona waktu yang beda-beda. Punya zona waktu yang beda-beda. Ada orang-orang yang mungkin baru sukses gitu ya, sampai pada puncak prestasinya ketika umurnya 40 tahun. Tapi ada orang-orang yang dari usia 16 tahun dia udah punya karir yang cemerlang ya. Itu kita punya porsinya masing-masing, ada porsi gagal, ada porsi berhasilnya masing-masing. Zona waktunya beda. Iya. Sama seperti kalau misalkan kita mau bandingkan para nabi gitu ya, kan beda-beda zona waktunya. Rasulullah berdakwah 23 tahun, Nabi Nuh ratusan tahun, Nabi Musa puluhan tahun juga. Jadi hati-hati ketika kita senang banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Itu akan membuat dada kita sempit. Tapi orang yang berlapang dada, dia nggak memandang hidup ini sebagai sebuah perbandingan atau perlombaan yang salah kaprah. Nggak begitu. Saya akan coba jelaskan. Mengapa hidup itu bukan sebuah perbandingan atau perlombaan ya. Kadang-kadang perbandingan itu kan dipicu oleh mental perlombaan. Dan biasanya yang dilombakan itu urusan keduniaan. Bener gak sih? Iyalah, ngaku aja. Yang hidup ini seakan-akan perlombaan dalam urusan dunia. Harta, keluarga, anak, karir. Ya. Kalau perlombaan dalam urusan akhirat sih bagus. Ya. Karena kalau berlombanya dalam urusan akhirat, itu insya Allah nggak ada dengkinya. Karena surganya Allah luas. Yang bikin dada sempit, muncul penyakit-penyakit hati, karena kita lombanya dalam urusan dunia gitu. Iya kan? Sekali lagi saya disclaimer. Punya jiwa kompetitif itu bagus, itu hal yang positif. Ketika kita punya jiwa yang kompetitif, teman-teman, akhirnya kita akan terus maju tuh dalam hidup. Kita terhindar dari stagnasi gitu kan. Tapi memandang hidup ini seakan-akan hanya sebatas sebuah perlombaan, itu nggak tepat. Dan kalau mindset kita begitu, dampaknya banyak negatifnya dalam hidup. Kita malah jadi kehilangan kemampuan untuk bisa menikmati hidup. Apa alasannya hidup itu bukan perbandingan? Yang pertama, tadi saya bilang,
medan juang setiap orang beda. Dan yang kedua, jalan hidup setiap orang juga beda. Bagaimana bisa kita bandingkan kalau medan juang dan jalannya itu beda? Kalau kita atlet sepeda, baru dikatakan berlomba sepeda. Kalau atlet yang satu dan atlet yang lain itu berada di lintasan yang sama. Bener nggak sih? Ah, bolehlah itu kita sebut dengan perlombaan. Tapi kalau lintasannya beda, yang satu di dalam stadion, yang satu di luar stadion jauh gitu. Ya itu nggak bisa dibandingin. Nah, hidup tuh kayak gitu. Kita tuh punya medan masing-masing. Ya, itu. Apa-apa yang terjadi dalam hidup saya belum tentu terjadi dalam hidup Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Begitu pula sebaliknya. Apa-apa yang Anda alami belum tentu saya alami. Jadi medan juangnya beda-beda, jalan hidupnya juga beda-beda. Mungkin kalau garis besar tujuannya sama ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan hidup secara garis besar sama, untuk beribadah kepada Allah, kepengen bahagia, ya. Tapi wasilah ibadah itu kan luas. Luas wasilah ibadah itu. Ada yang jalan hidupnya lewat profesi dokter, ada yang memang pengusaha, ya. Ada yang pedagang kecil-kecilan. Beda-beda jalan hidupnya. Makanya pintu surga tuh banyak. Wasilah ibadah itu sangat luas dan banyak, beragam. Ya. Ada orang bisa masuk surga mungkin karena sedekahnya. Allah karuniakan banyak harta. Tapi ada orang yang justru masuk surga karena sabarnya. Ada orang yang masuk surga karena keluarganya harmonis gitu ya. Atau ada juga dari jalan yang lain. Jadi kesimpulannya jalan hidup setiap orang beda-beda. Jadi nggak bisa kita katakan hidup ini sebuah perbandingan atau perlombaan. Nggak bisa. Dan yang ketiga, kalaupun kita mau berlomba, tadi udah saya mention ya, berlombalah dengan diri sendiri. Nah, disinilah jiwa kompetitif kita tuh diasah. Bagaimana diri kita hari ini sebisa mungkin harus lebih baik dari hari kemarin. Iya kan? Itu berlomba dengan diri sendiri. Dan itu akan membuat kita terus berkembang. Dan hidup bukan tentang menang kalah. Kita bisa kok jadi pemenang tanpa harus mengalahkan siapapun. Itu sebagian besar aspek hidup. Bahkan rumus yang kita dapat dari guru-guru kita, kalau kamu pengen kaya, kayakan orang lain. Pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Pengen sejahtera, sejahterakan orang lain. Itu win-win, bukan win-lose. Ya kan? Nah, ini penting teman-teman yang dirahmati Allah.